Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Semoga tidak bosan melihat saya. Karena apa? Karena saya tahu waktu saya ada di sini, saya sebagai keluarga. Ya, izinkan sebelum saya sharing, saya bercerita waktu itu sama Kak Agnes sama Kak Billy ya di mobil, dapat tugas untuk sharing integritas. Buat saya waktu itu saya ngomong, waduh Kak Billy, Kak Agnes, saya nih kalau bicara integritas masih belajar nih Kak Billy, Kak Agnes. Tapi saya bersyukur ketika Kak Billy sebagai bapak dan Kak Agnes juga sebagai ibu rohani buat saya dikuatkan dan diteguhkan bahwa tema hari ini growing in integrity. Artinya masih terus bertumbuh ya Kak Agnes ya. Masih terus belajar. Colek kiri kanannya, masih terus belajar ya. Bertumbuh memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Saya tahu untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama itu nggak gampang Bapak Ibu. Sampai hari ini saya berusaha, khususnya tadi pagi. Ya saya mau ngaku dosa dulu, kalau ada mungkin jemaatnya di sini, saya minta maaf dan minta diampuni. Jadi waktu ada satu mobil Hyundai di depan pertigaan parkiran itu saya lihat mungkin mobil itu mau lurus. Tapi akhirnya biasa Kak Agnes, karena mantan kebut-kebutan saya potong mobil itu. Dan saya diingatkan bukan oleh Tuhan, juga bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh anak saya sendiri. Ini anaknya ada di sini. Dedi, itu jemaat lu Dedi, jangan-jangan jemaat lu. Bener, dia nengok ke belakang, dia lihat, tuh Dad, masuk Dad ke kanan Dad. Jemaat nih Dad, jemaat. Aduh, saya bilang waduh saya mesti ngaku dah. Saya bilang saya mau sharing tentang integritas, tapi anak saya tahu, bilang Dad, yuk mesti sabar Dad. Oke, terima kasih Aaron udah ingetin Dedi. Dan ampuni Dedi juga ya, kalau kurang sabar. Siapa yang masih di sini kurang sabar boleh angkat tangan? Bersyukur yang angkat tangan. Yang nggak angkat tangan mesti belajar hari ini ya. Sekali lagi tidak ada penghakiman. Di dalam rumah Tuhan saya katakan tidak ada penghakiman. Karena saya tahu ketika kurangnya seseorang memiliki integritas, menurut pengalaman saya secara pribadi adalah karena saya tidak memiliki identitas yang benar sesuai firman Tuhan. Ya, sebelum saya bertobat, saya banyak bertanya pada diri saya. Sebelum kebenaran firman Tuhan yang saya terima, ternyata ada 3 pertanyaan ketika saya belum lahir baru. Saya sering bertanya pada diri saya, aku ini siapa sih sebenarnya? Karena ada begitu banyak tetangga, bahkan saudara, kasih label sama saya. Kamu tuh anak pembantu. Kamu itu bukan anak dari keluarga ini. Itu yang membuat saya bingung atas identitas saya. Terus juga udah dilabelin sama tetangga, sama juga saudara. Terus kenapa juga saya merasa gini loh. Kenapa ya aku berbeda dengan saudara-saudaraku? Kenapa saya bilang berbeda? Saya dulu agak minder Bapak Ibu. Kulitnya kalau orang sekarang bilang ya, eksotik kulitnya. Ini kulit eksotik. Ya, tapi dulu dibilangnya hitam Bapak Ibu. Kamu hitam, kamu dekil, kakak kamu putih dua-duanya. Di situ saya mulai merasa ada perbedaan. Terus saya juga bicara sama diri saya, apa orang mau berteman dengan saya ya? Ketika saya tidak memiliki gambar diri yang benar, tidak memiliki identitas yang benar, saya merasa hidup saya kok nggak ada tujuan. Sampai puji Tuhan, di tahun 2006 saya ngalamin perjumpaan Tuhan, di 2007 saya ngalamin lahir baru. Saya percaya kita mau belajar untuk terus memiliki integritas itu menurut saya adalah pertama harus kita memiliki identitas yang benar. Bolehkah kita berdoa bersama-sama pagi hari ini? Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan. Kalau kami mau memiliki integritas yang benar di hadapan-Mu, bahkan di hadapan sesama,
Kami tahu Tuhan, kami mau lebih dahulu memiliki identitas yang benar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada begitu banyak label-label di masa lalu, tetap masih ada di pikiran dan juga di hati kami. Pagi hari ini, Kau yang memulihkan setiap jemaat di sini, setiap murid-murid Kristus di tempat ini, akan terus mengerti identitas dirinya adalah identitas yang ada di dalam Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Zaman sekarang ini hidup kita mencari validasi. Ya. Benar apa benar? Coba tanya sebelahnya, benar apa benar? Cari validasi itu cari apa? Cari di handphone, keluarin handphone, dicari apa? Wah, yang like sama saya banyak loh. Wow, yang follower saya banyak loh. Wow, jabatan saya udah tinggi loh. Hari-hari ini ketika like makin banyak, follower makin banyak, jabatan makin tinggi. Tapi melalui pengalaman saya, ternyata makin saya kejar hal-hal dunia, hidup saya hampa. Makanya dulu ya sebelum kenal lagu rohani, itu lagu yang berkesan buat saya, lagu dunia. Tapi jangan dikuasai ya, setelah ibadah ini jangan direnungin lagu ini. Pernahkah kau merasa dirimu hampa? Jeng 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 jeng. Itu kok bisa lagu itu bisa nancep dan bisa saya resapi bahwa benar loh. Hidup saya sesuai dengan lagu itu, akhirnya saya hampa Bapak Ibu. Hampa itu bicara nggak tahu identitasnya siapa, nggak tahu tujuan hidupnya buat apa. Colek kiri kanan, jangan lagi hampa. Kamu ada di dalam rumah Tuhan, ada di dalam komunitas sejati. Colek kiri kanan, jangan lagi hampa ya. Karena apa? This is me ini identitas in Christ. Artinya siapa aku itu menentukan siapa kita di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, saya teramat yakin dan percaya integritas ini bisa kita hidupi bersama-sama. Karena Yesus memiliki integritas yang benar-benar tinggi. Sehingga namanya saja yang layak ditinggikan. Hanya namanya saja yang layak disembah. Sehingga kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan dari 3 kebenaran tentang identitas ini yang mengubah saya dan juga saya percaya mengubah Bapak Ibu di tempat ini adalah di dalam Efesus 2 ayat 10. Boleh next slide? Ini menurut pengalaman saya, dunia mungkin memberi label, tapi Tuhan memberi identitas. Dikatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bolehkah kata kita ganti dengan nama masing-masing? Oke? Boleh jemaat siap? Saya takutnya ada yang tertidur nih. Siap? Oke? 3, 2, 1. Karena Yongki ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Yongki hidup di dalamnya. Artinya apa? Ini label yang buat saya sejak menerima kebenaran firman Tuhan ini. Wow, ternyata ketika firman ini menyadarkan saya siapa saya, ternyata buatan Allah itu bahasa aslinya poima, artinya apa? Mahakarya. Sekali lagi saya katakan buatan Allah itu poemia, artinya apa? Mahakarya. Mahakarya artinya apa? Kita bukan produk gagal, kita bukan produk yang rusak. Sekali lagi saya katakan, kita adalah mahakaryanya Allah. Kita bukan produk gagal. Kita bukan produk yang rusak. Mungkin masa lalu saya, yang saya lakukan, yang saya kerjakan adalah hal-hal yang tidak benar. Tapi saya tahu
bahwa saya sudah ditentukan dari semula. Saya ditentukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan benar di hadapannya. Dan saya dipersiapkan sebelumnya, sama seperti Anda. Karena apa? Tuhan mau supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Ketika saya renungkan setiap perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat, saya tahu ada begitu banyak kegagalan buat saya. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin adik-adik juga ngalamin kegagalan. Next slide boleh tampilkan. Dunia berkata, kamu gagal. Ketika saya gagal di dalam ujian, bukan hanya saya dapat nilai jelek Bapak Ibu, tapi saya tidak naik kelas. Kalau SD nggak naik kelas, mungkin anak kecil nggak tahu yang namanya rasa malu. Ya SMP mulai ada rasa malu, tapi saya nggak naik kelas, tahu Bapak Ibu, satu SMA. Satu SMA itu saya nggak naik kelas, dan sebenarnya saya ngerasa saya naik kelas gitu loh Bapak Ibu. Tapi ya itu ya, karena karakter tidak ada di dalam Tuhan, karakter yang terluka. Jadi waktu itu saya udah siap, udah yakin pasti naik kelas. Karena apa? Ya karena kesombongan ya dulu ya. Sebelum lahir baru. Saya persiapin contekan itu komplit Bapak Ibu. Dari ujian pertama sampai ujian, semua saya udah siapin. Saya yakin dengan contekan saya dapat nilai di atas 6 lah. Tapi ya itu balik lagi, karakter saya ini loh, sebelum bertobat. Jadi ada satu guru, ketika satu guru ini guru bahasa Indonesia, saya dilabelin sama teman-teman adalah anak yang bandel di kelas. Jadi waktu itu saya tidak ribut. Ya, saya sekali lagi saya katakan saya tidak merasa buat keributan waktu itu. Tapi sebelum-sebelumnya memang saya sering buat keributan. Jadi satu pelajaran itu tiba-tiba ribut, gurunya lagi ngajar, ya bahasa Indonesia perempuan, tiba-tiba berisik disuruh diam. Semua pada diam, saya juga diam. Tapi saya mungkin agak kaget jadi agak melotot gitu loh Bapak Ibu. Waktu saya melotot, saya ditunjuk sama ibu itu. Kamu Yongki, keluar. Saya kaget. Kok saya disuruh keluar? Kenapa enggak semua murid disuruh keluar? Karena waktu itu ribut semua. Bukan saya gitu loh. Tapi waktu itu proses saya ditunjuk disuruh keluar, saya keluar Bapak Ibu. Itu sebelum ujian ya, saya keluar dengan amarah, saya keluar saya ngomong sama guru itu, saya akan keluar dari pelajaran ibu, saya percaya ibu galak begini karena ibu perawan tua. Saya keluar jalan. Saya keluar, teman-teman ketawa semua. Saya bersuka cita keluar pun gak masalah buat saya waktu pelajaran. Tapi di situ saya tabur amarah pada guru saya. Mau tahu pelajaran bahasa Indonesia, saya 5 Bapak Ibu. Jadi semua 7, ya 6, tapi bahasa Indonesia 5. Akhirnya apa? Saya asli loh orang Indonesia. Saya asli loh bisa loh buat pelajaran bahasa Indonesia. Cuman satu pelajaran yang saya tidak nyontek Bapak Ibu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Karena saya yakin saya bisa buat itu pelajaran. Tapi saya dapat nilai 5 Bapak Ibu. Waktu dapat nilai 5, papa saya lihat gitu ya. Lihat gitu satu SMA, dia langsung bilang, pulang. Kenapa Dad? Udah siap-siap bawa ransel sama geng saya mau kemana? Ke Dufan. Pulang. Teman-teman saya kaget, papa saya marah. Kenapa Dad? Pulang. Waduh udah kerja. Kamu gak naik kelas, didengar lagi sama teman-teman yang lain. Waduh, si Yongki gak naik kelas, heboh langsung. Wah, si Yongki gak naik kelas. Ternyata ada 2 orang yang tidak naik kelas. Saya dan teman bandel saya juga. Waduh, saya tidak naik kelas. Tapi papa saya itu bukan hanya, sekali lagi ya, bukan hanya marah tapi diambil gesper, dia pukul saya. Waktu dia pukul saya marah. Dan saya bilang, saya ceritain sama papa saya. Ini guru gak benar Pak. Ini bahasa Indonesia saya bisa. Kalau gak percaya kita datang lagi ke sekolahan. Kasih lihat ujiannya. Tapi saya ingat, saya pernah marahin dia dan saya katakan dia perawan tua.
Kaget papa saya. Waduh, dasar anaknya. Tapi itu ya, papa saya juga orangnya modelnya kayak saya, cetakannya sama. Balik lagi ke sekolahan. Dia bilang, anak saya mau lihat nilai. Kalau anak saya benar-benar tidak bisa mengikuti pelajar bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kalau nilainya bagus, saya nggak terima anak saya diperlakukan nggak adil. Karena dia pernah melakukan ini. Dia katakan sama gurunya perawan tua, terus dia nggak salah, dia dituduh. Saya ngomong apa adanya sama papa saya. Papa saya langsung bilang gini, ada dua hal. Naikkan anak saya, udah nggak ada masalah buat saya. Atau kalau mau didik anak saya, tinggalkan dia, nggak naik kelas nggak apa-apa, tapi guru itu harus keluar dari sekolahan ini. Tahu Bapak Ibu, kira-kira saya naik kelas apa enggak? Hah? Naik? Apa enggak? Bingung kan? Kalau menyimak yang tadi saya ngomong, saya nggak naik kelas Bapak Ibu. Artinya apa? Guru itu yang keluar. Waktu guru itu keluar, apakah saya berubah jadi anak yang baik? Tidak Bapak Ibu. Karena saya belum memiliki identitas yang benar. Saya makin apa? Makin sombong. Ya, kalau dulu dibilang sama teman-teman gereja, di atas sombong tahu apa? Songong. Bilang kiri kanan, "You udah gak songong kan?" Colek kiri kanan ya. Songong itu sombong kuadrat, karena kemarin di KL pada bingung. Waktu saya bilang songong, dia bilang apa? Songong, what is songong? Songong is sombong kuadrat. Ya. Jadi inilah yang benar-benar buat saya gagal. Terus saya juga kalau kerja juga dibilangnya, dilabelin sama bos, kurang giat, kurang rajin. Terus apa? Dikatakan kamu tidak cukup apa? Waktu saya menikah, kamu gak cukup mengajar anak-anak, dilabelin lagi sama istri. Orang tua saya labelin saya lagi, kamu gak cukup mendidik istri kamu. Kamu gak cukup mendidik keluarga kamu dengan benar. Dan tanpa kita sadari juga, ya ada juga yang labelin saya, kamu gak cukup ganteng Yongki. Itu dulu, setelah berubah, setelah dapat identitas, maaf ya, 77 aja mah dapat ya Kak ya. Dulu saya benar-benar ngerasa dekil, kumel, semua yang saya lakukan label dari dunia itu buat saya akhirnya jadi apa? Pribadi yang minder. Mungkin kalau teman-teman nakal saya lihat saya sekarang berdiri begini, ini bukan Yongki yang dulu. Benar. Yongki yang dulu sudah mati, Yongki yang baru. Ini dia. Mahakarya dari Tuhan adalah dia mengubah label dari dunia, dirubah. Tuhan berkata, kamu ciptaanku. Kamu berharga. Kamu milikku. Artinya apa? Mungkin dunia, mungkin waktu itu saya ngerasa orang tua saya tidak sayang sama saya, tidak menghargai saya. Mungkin juga dulu istri saya tidak menghargai dan sayang sama saya. Tapi saya tahu ada satu pribadi yang teramat sayang sama saya. Yaitu Tuhan saya. Yaitu Tuhan kita. Tuhan yang sangat sayang. Apapun bentuk dan gambar diri saya yang rusak, Tuhan ubah. Karena apa? Kebenarannya dikatakan, label dunia bisa berubah. Mau tahu? Ini pengalaman saya. Waktu saya nggak ada uang, nggak ada teman. Waktu saya ada uang, banyak teman. Terus waktu saya nggak ada uang lagi, temannya tetap banyak gak? Nggak ada. Itu dunia. Karena apa? Label dunia itu ditulisnya pakai spidol. Karena apa? Dia mengkondisikan kita, kalau jabatan kita sukses, kita berhasil, wah teman datang semua. Tapi bagaimana kalau kita lagi terpuruk? Apakah ada yang datang? Tidak ada. Itu teman-teman dunia. Saya katakan itu teman-teman dunia. Berbeda ketika saya tahu saya mahakaryanya Tuhan. Saya ditempatkan pada orang-orang yang mengasihi saya. Saya bisa berubah, saya bisa mengerti gambaran diri saya
Bagaimana membentuk keluarga pernikahan, saya belajar dari komunitas. Yaitu Komsel. Saya belajar dari apa? Pemuritan. Itu yang menggambarkan diri saya adalah mahakarya. Sehingga integritas saya pelan-pelan bertumbuh. Saya tahu ketika Tuhan memberi identitas saya tuh gak berubah. Karena apa? Identitas kita ditulis itu bukan pakai spidol Bapak Ibu. Pakai darah Kristus. Darah Kristus yang melayakkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat ini. Sehingga apa? Saya tahu bahwa setiap ciptaannya Tuhan adalah mahakarya. Saya bersyukur ada di dalam komunitas, saya bersyukur ada di dalam pemuritan. Sehingga saya belajar terus untuk memiliki integritas yang benar. Dan next slide ada 3 kebenaran firman Tuhan yang mengubah saya untuk memiliki identitas yang benar. Yang kedua adalah identitasku dimulai dari salib. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ini ayat favorit saya. Saya percaya ini juga adalah ayat favorit setiap murid-murid Kristus yang sejati. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sudah datang, pasti berubah. Itu yang saya yakini dan saya hidupi. Ya, hidup kita bukan lagi dari masa lalu kita. Masa lalu saya itu begitu kelam, bahkan saking kelamnya. Kalau dulu ditanya ya, kalau zamannya Abalo pertama-tama tuh bertobat kan ngeri katanya ditanya, kamu mati masuk mana? Saya jawab dengan confident, saya pasti masuk neraka. Karena apa? Masa lalu saya kelam banget. Saya aja ngeri, waktu awal-awal pertobatan itu saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Itu benar-benar kalau dulu saya bilang saya nggak takut Tuhan. Ya, saya nggak takut sama orang, saya nggak takut sama setan, karena setan teman saya dulu. Sekarang udah musuhan. Saya perang sama dia. Jadi apa? Waktu saya ngalamin perjumpaan sama Tuhan itu saya kayak diputerin video. Waktu saya jatuh, saya dikasih lihat dosa saya dari kecil sampai saya masuk di dalam pernikahan, saya buat dosa semua. Wow, saya begitu ngeri Bapak Ibu. Tapi tahu apa yang ngubah saya? Ketika saya ngalamin, saya dipeluk sama Tuhan. Yongki, aku mengasihi kamu. Yongki, aku sungguh-sungguh mengasihi kamu. Waktu saya dengar suara itu Bapak Ibu, saya hancur hati. Saya nangis seperti anak kecil. Saya benar-benar nangis duduk bersujud. Sejak saat itu, saya bilang, saya mau jadi ciptaan yang baru Tuhan. Sungguh Tuhan. Saya gak mau lagi Tuhan jadi manusia lama saya Tuhan. Kalau Engkau bisa ubah aku Tuhan menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Nah, di situ, ketika saya renungkan firman Tuhan, kata ciptaan baru, yaitu bahasa aslinya adalah kainos kistis. Kainos kistis ini bicara apa? Kita adalah spesies baru. Ketika kita di dalam Tuhan, kita ciptaan baru. Artinya apa? Kita jadi spesies yang baru. Kalau anak zaman sekarang ada tulisan itu kaos, sangat saya sukai kaos itu. Saya beli di dalam pemuritan bersama murid-murid saya. I'm not perfect, but I'm limited edition. Coba ngomong sama sebelah, I'm not perfect, but I'm limited edition. Artinya apa? Saya tahu gambar diri saya dulu begitu rusak. Tapi ketika saya tahu ada Yesus yang mengubah saya. Salib melakukan 3 hal buat saya dan Bapak Ibu. Pertama, dia menghapus dosa dan masa lalu kita. Kedua, dia menebus lunas dengan darahnya tercurah di kayu salib. Dia menebus saya dan Anda. Yang ketiga, melalui salib, ia memberi kepada saya dan Anda adalah hidup baru
dan identitas baru. Bilang kiri kanannya, kamu punya identitas baru. Identitas kita adalah anak Allah. Saya mau tampilkan ini karena apa? Waktu saya renungkan ya, kita mungkin semua ada ID di bumi ini. Terus kalau mau jalan-jalan juga ada identitas kita, paspor kita baru bisa jalan. Pertanyaannya, identitas kita ke sorga ada nggak gitu loh. Ya ini saya buat sekali lagi. Ya, ini buatnya juga doa ya, puasa. Terus saya bilang gini sama, ini kerjaan AI. AI tolong buatin KTP begini, tau nggak dibilang apa? Maaf, saya tidak bisa buatkan. Karena ini melanggar undang-undang begini-gini. Ada bener anak saya lihat kok. Tapi tau nggak saya dapat hikmat. Saya bilang lagi sekali lagi saya ketik. Ini buat bahan khotbah. Serius saya nggak bohong. Tiba-tiba nongol, set jadi loh Bapak Ibu. Dahsyat nggak Tuhan kita? Jadi waktu kita ngandelin Tuhan, Tuhan tahu saya mau nipu atau mau memuliakan dia. Pakailah AI itu memuliakan Tuhan. Maka langsung jadi set gitu loh ya. Jadi ini identitas saya nih, saya jadi renungin gitu. Ternyata saya masih muda. Karena apa? Baru lahir baru 21 Januari 2007. Berarti umur saya sekarang baru 19 tahun guys. Coba renungin. Ya, lahir baru itu bicara apa? Saya jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ketika saya tahu, wow, saya bisa punya KTP karena ada di dalam keluarga rohani. Ada di dalam rumah Tuhan, rumah yang jelas. Makanya saya taruh alamatnya di mana coba? Colek kiri kanan. Jangan pindah-pindah gereja, alamatnya Abalov Gading. Jelas. Jadi kalau nanti masuk surga saya ada ID gitu loh. Jelas. Yang tanda tangan aja saya kaget ya AI ya. Disahkan oleh Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Saya juga nggak suruh dia begitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Waktu saya lihat jadi, waduh saya berkaca-kaca netes air mata. Wah Tuhan dahsyat ya. Gitu loh. Ternyata hidup kita harus tunjukkan. Saya tiba-tiba dapat hikmat. Status apa? Status murid sejati. Pekerjaan, bukan ditulis pengusaha, karyawan, bukan. Duta kerajaan Allah. Colek kiri kanan, you juga duta bro, sis gitu loh. Bicara jadi duta, pasti kita harus jaga integritas kita. Ya. Dari sini saya ngerti identitas itu penting buat saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Agar memiliki integritas yang benar-benar menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Next slide, ayat ketiga. Poin ketiga, aku dikasih tanpa syarat. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kasih karunia ya. Ketika saya secara pribadi ngalamin firman Tuhan ini, buat saya nggak mudah ya. Ada satu pribadi yang berkorban. Pengorbanan Yesus ini dari firman ini buat saya benar-benar ngerasain. Ternyata ada satu pribadi loh yang berkorban buat Yongki yang mungkin gak ada masa depan, gak ada harapan. Tapi Tuhan tahu bahwa kasih Tuhan itu mengubah saya dan ibu bapak di tempat ini juga. Mungkin kalau kasih dari manusia yang khususnya duniawi ya, aku sayang kamu jika titik-titik dulu apa istriku? Dulu ya. Uang kamu milik aku, uang aku milik aku, ya. Jika ada uang, makanya abang sayang kalau abang ada uang. Abang ku tendang jika tidak bawa uang. Itu pengalamannya tahu juga ya kayaknya. Ya. Ini orang-orang yang masih duniawi. Tapi ketika kita tahu kasih Tuhan itu,
Aku sayang kepada kamu, Yongki, karena aku adalah Tuhan Maha Pengasih. Kata Tuhan Maha Pengasih, apapun yang gak ada sama saya, Bapak Ibu di tempat ini, dia pasti kasih. Artinya apa? Bukan kekayaan. Dulu saya kejar kekayaan, kesuksesan, tapi apa yang gak ada sama saya waktu itu adalah apa? Tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya sukacita. Yang ada hanya khawatir, takut. Yang ada hanya kecewa, kepahitan. Yang ada hanya luka-luka. Sehingga saya tidak bisa merasakan yang namanya kehidupan yang bahagia. Padahal ketika Tuhan beri damai sejahtera, ketika Tuhan beri sukacita, maka itulah anak-anak terang dan anak-anak yang membawa dampak menjadi garam. Dan saya tahu ini yang saya minta Tuhan. Ketika saya tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, saya dikasih lagi sekali lagi komunitas orang percaya yang berdoa buat saya dan istri dan anak-anak. Saya dipertemukan oleh Bapak dan Ibu rohani yang menjadi teladan buat saya. Saya bisa lihat ada teladan Yesus. Kalau Yesus Maha Pengasih, pasti dia kasih contoh di hadapan kita. Ada orang-orang yang mengasihi kita. Ada orang-orang yang peduli sama kita. Ada orang-orang yang berdoa dan berpuasa untuk kita. Sehingga dia melihat kita adalah mahakaryanya Tuhan juga. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Karena apa? Ada Tuhan yang hidup di dalam pribadi. Bapak Ibu rohani kita atau komunitas kita. Next slide. Kasih Tuhan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita sempurna, tapi kasih Tuhan adalah kasih sejati. Kasih sejati itu ya, kasih tanpa syarat. Ya. Saya bersaksi juga ketika saya hidup ya di dalam keluarga yang sederhana, ya. Saking sederhananya dari SD, SMP sampai SMA tidak ada uang jajan. Sehingga kalau lihat teman-teman jajan, bukannya saya ambil, saya gebukin. Enggak Bapak Ibu. Saya enggak seperti itu. Tapi saya datang ke kantin, saya makan, minum. Kalau teman-teman saya ajarin cerita, enggak bayar, kabur aja Yong. Saya improvisasi sedikit. Saya modifikasi sedikit. Saya minta kembalian. Teman saya habis makan takut ketahuan kabur, saya dengan percaya diri kembalian dari SD, SMP sampai SMA. Saya sekolah itu saya senang banget karena apa? Saya pulang bawa duit Bapak Ibu. Waktu bawa duit itu jatuhlah saya di dalam berbagai-bagai dosa dari kecil. Karena integritas di lingkungan di mana saya lahir itu adalah lingkungan yang kelam. Semua dosa itu ada. Dan itu saya lakukan. Dan saya juga mencuri itu kecil. Kalau orang mencuri mangga, ya, mencuri buah-buahan, saya mencuri uang di koin dingdong. Ya, jadi teman-teman kalau main dingdong bawa kawat, dicongkel begini, saya bawa obeng buat jebolin belakangnya, gembok gitu ya, saya raup uangnya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Waktu saya tahu Tuhan udah ubah saya hampiri Bapak Ibu. Dengan gemetar, waktu saya ikut ya SPK Hati Nurani yang Benar, saya ngomong sama tukang soto, Pak, saya dari SD, SMP, SMA makan soto Bapak Pak di sini Pak, saya mau ngaku dosa Pak. Terus bapaknya kaget lihat saya, udah kerja waktu itu saya ya, 2006, 2007. Terus dibilang, wah udah biasalah Yongki. Yes, karena apa saya dikenal juga sama tukang soto, karena berantem juga, makan juga, semua tahulah gitu. Udah gak apa-apa Yongki, biasalah anak-anak kalau makan mah gak bayar katanya. Ya saya ini satu-satunya orang yang beda Pak, saya modifikasi sedikit. Apa? Saya suka minta kembalian Pak sama Bapak.
Buset, kamu udah makan aja terus minta kembalian. Baru kali ini nih orang nih ngaku gitu. Wah, dia marah Bapak Ibu. Waktu dia marah saya takut gitu ya. Saya takut artinya apa? Ya itu takut dia marah apa? Saya keluarin dompet saya. Saya buka dompet saya, Pak, ini ada duit di dompet saya segini Pak. Tolong diterima Pak. Dan ampuni saya Pak. Waktu saya ngomong begitu tau gak Bapak Ibu? Tukang soto itu kayak dilawat Tuhan. Wah, kamu berani akuin aja luar biasa Yongki. Tapi waktu kamu keluarin dompet, isi dompet kamu semua kamu mau kasih saya gak nyangka kamu mau. Bener Pak, saya rela Pak. Saya bilang gitu. Waktu saya kasih, saya nangis. Tukang soto itu nangis. Tahu Bapak Ibu? Saya doain tukang soto itu. Dan saya minta ampun. Itu kayak beban diangkat. Tukang soto selesai. Tapi encim kantin belum ketemu karena kantinnya ditutup. Tiba-tiba saya jalan di Kelapa Gading. Saya lihat ada encim itu berdiri di pinggir jalan. Saya parkirin mobil. Saya waktu itu ada istri saya turun. Dia kaget-kaget istri saya. Kenapa Ki? Udah temenin saya aja. Ada apa? Saya tarik itu Cim. Cim, apa kabar Cim? Kenal sama saya Cim. Oh tahu kamu Yongki ya? Iya Cim. Saya Yongki Cim. Ayo Cim duduk Cim. Makan nih Cim. Makan di restoran. Makan. Saya ajak makan. Saya kasih makan dulu. Biar katanya kalau mulut terbuka, hati juga terbuka ya. Jadi saya ajak makan. Udah ajak makan. Istri saya langsung kaget. Ini orang lagi mau ngapain? Waktu saya ngaku, Cim, saya ingat gak Cim, SD sampai SMA, saya mau ngaku dosa nih Cim. Kenapa? Saya tuh di kantin gak bayar dan udah gak apa-apa, baru ngomong dan udah gak apa-apa, udah anak kecil mah gak apa-apa, udah gak apa-apa. Saya diam, Cim boleh gak Cim sampai tuntas nih dosa saya Cim. Dia bilang, apa? Saya bukan gak makan, gak bayar Cim. Tiap turun main 2 kali, saya minta kembalian sama Encim. Ampunin saya Cim, saya bilang gitu. Saya minta ampun gitu ya, disaksi nama istri saya. Istri saya kaget, campur malu. Tapi saya tahu, saya gak mempermalukan istri saya, tapi saya mempermalukan iblis. Yang mungkin menuduh saya, mengintimidasi saya. Saya cerita, tiba-tiba Encim itu ya disaksikan istri saya, langsung dia bilang gini, kamu baru bertobat ya? Iya Cim, kamu terus ya jadi berkat. Waktu dia ngomong begitu, wah langsung ya istri saya inisiatif. Kalau waktu itu duit gak bawa, dibungkusin lah makanan namanya. Cim, ini diterima ya Cim. Dibungkusin semua, mau ya Cim, jangan banyak, terima Cim. Waktu dia terima saya lega Bapak Ibu. Itu ya pengakuan kedua. Mau lanjut? Boleh lanjut? Masih ada waktu? Saya minta waktu nih. Kalau ada 3 nih kesaksian. Satu lagi lah ya Kak Agnes biar Abdul. Satu lagi ini waktu saya sama istri saya komsel gitu ya. Nyembah Tuhan, dilawat Tuhan di komsel. Wah bersuka cita lah pokoknya. Ya itu ya. Pokoknya kalau kita punya niat hati mau benar. Tuhan itu ciptain situasi kondisi. Dia kirimin satu pasang anak muda datang ke komsel. Lagi nyembah-nyembah gitu. Udah dong anak muda ini ngobrol, wah saya bilang anak muda datang ke komsel, kita levelnya udah umur nih. Udah 3 kali dia datang ke komsel, sebelumnya dia bilang, saya datang ke komsel ini coba-coba loh. Saya lagi mau keliling komsel, mana yang cocok sama saya. Jadi saya ngomong dulu nih sama Koyongki nih, sama Cici, oh iya udah gak apa-apa, silakan ini rumah Tuhan sama kok semua. Nyembah, 3 kali dia datang terus ke komsel, akhirnya saya ngomong sama dia, kamu tinggalnya di mana sih? Saya bilang. Anak mana sih? Dia sebut. Johar Baru kok. Mateng deh Johar Baru. Kayaknya itu roh Tuhan ya. Saya bilang kamu orang tuanya siapa? Oh disebut namanya. Waduh. Mateng deh saya, gemeter saya. Pulang komsel saya bilang, tunggu jangan pulang dulu deh kamu. Tunggu. Saya mau ngaku dosa sama kamu. Ngaku dosa apa kok? Ya, waktu itu saya jadi PKS. Saya bilang, engkong kamu kan buka dingdong. Di Johar Baru. Iya kok tahu katanya. Iya. Koko tuh salah satu anak yang bandel. Wah udah biasa kok.
Engkong saya udah bilang kok itu anak-anak banyak pakai kawat. Pek begitu. Main dingdong. Dia ceritain sama cucunya. Ini cucunya. Terus dia bilang, Engkong yuk cerita lagi gak yang lain? Ada kok. Satu lagi yang mengerikan apa? Ada satu anak belum ketangkep-tangkep tuh. Yang kawat udah ketangkep. Digaplokin sama Engkong saya. Gitu, ditabokin. Satu gak ketangkep. Dia tuh jebol gembok ngambil duitnya. Waduh, waktu dia bilang begitu, saya bilang gini. Iya, mau tahu orangnya itu siapa? Itu saya. Itu saya orangnya. Saya udah asumsi, wah waktu saya ngaku gitu ya Bapak Ibu, ini anak baru datang 3 kali komsel, kepahitan, pasti apa? Nggak mau ke komsel. Saya akuin, bukan hanya saya akuin, di hadapan dia. Saya berani bertindak. Saya bilang sama istri saya, temenin saya, ke papa mamanya juga. Saya datang ke papa mama anak muda ini, saya akui dosa saya. Saya bilang, Ci, kok waktu kecil saya bandel, saya ngambil uang, saya rusak dingdong. Saya bilang, mau gak ampunin saya? Dan waktu itu saya digerakkan juga sama Tuhan, saya bisa memberi apa yang ada pada saya, tolong diterima Ci. Kok waktu mereka terima, awalnya tidak mau terima, tapi akhirnya saya paksa terima. Itu tau gak Bapak Ibu? Kayak beban, dosa yang menghimpit dan mengintimidasi saya, itu kayak diangkat Tuhan. Di situ saya ngalamin kemenangan. Di situ saya ngerti, ternyata kasih Tuhan itu benar, kasih sejati. Makanya kita lihat, next slide, integritas. Integritas ini bicara setiap kita punya gak iman percaya kepada Tuhan, untuk terus bergantung sama Tuhan. Kita punya gak N-nya itu niat hati yang tulus. Mungkin kita dulu bulus, banyak segala cara kita lakukan, tapi ketika kita punya identitas baru, kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. T-nya ini tanggung jawab. Apakah hari-hari ini kita bertanggung jawab kepada pasangan kita, anak-anak kita, di dalam komunitas, di dalam pemuritan, kita tetap setiakah? Dan E-nya ini, apakah kita terus minta empati sama Tuhan? Kalau Tuhan peduli sama saya, Tuhan mau pakai saya juga peduli kepada sesama. Dan G-nya ini gigih. Gigih ini artinya apa? Tuhan itu gak pernah menyerah buat hidup saya dan Anda. Tapi jangan sampai kita menyerah dari keadaan kita. Baik kepada pasangan, anak, mungkin juga teman-teman komsel, teman-teman di pemuritan. R-nya ini adalah rendah hati. Rendah hati ini bicara kita akan terus hilang kesombongan kita. Karena apa? Rendah hati itu bicara bukan hanya tidak sombong, tapi kita belajar untuk terus mengasihi. Dan I yang keduanya adalah inspiratif. Saya bisa begini sampai hari ini karena saya belajar dari teladan-teladan yang menyatakan Tuhan itu hidup. Baik dari Bapak Rohani, ya, Kak Billy, Kak Agnes, Kak Budi, ya, Kak Hana, dan teman-teman pemimpin, itu menjadi inspirasi buat saya. Dan T-nya itu ketika saya mau taat. Taat itu bicara bukan hanya baca firman Bapak Ibu. Taat itu melakukan firman. Karena firman yang dilakukan akan mengubah kita. Memiliki integritas yang benar. Yang terakhir adalah Y. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Bolehkah tim profetik sambil maju ke depan? Sekali lagi, saya mengundang Bapak, Ibu yang terhormat khususnya, para pemimpin area, bolehkah berdiri di sini bersama pasangan? Bolehkah saya undang? Boleh, pemimpin area Kak Yusuf dan Kak Hana, Kak Ana ya. Yang saya bisa lihat sekarang pemimpin area dan juga pemimpin komsel. Saya undang Acung ke depan. Bolehkah pemimpin area bersama pemimpin komsel dengan kerendahan hati dan kehormatan, saya boleh undang? Boleh ada PKS yang saya belum bisa lihat datang ke sini, ke depan. Ya, ke depan sini boleh. Ya, di sini. Adakah PKS atau tim PKS ya? Boleh saya undang maju ke depan.
Ya, boleh ke sini. Ya. Ini adalah orang-orang yang menjadi inspirasi buat banyak domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Saya bisa berubah karena ada orang-orang seperti ini. Ya. Bolehkah saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berdoa buat pemimpin-pemimpin di tempat ini. Pemimpin area, pemimpin komsel. Ini mereka menjadi teladan. Mereka yang membawa identitas Allah yang bekerja. Mari kita nyanyikan dari hati kita. Siang hari ini Tuhan berkata bahwa setiap pemimpin area dan juga pemimpin komsel, mereka masih belajar Bapak Ibu seperti saya. Tapi saya mau katakan mereka sudah memiliki identitas anak Allah, anak yang terus disertai oleh Allah. Biarlah setiap pemimpin area atau pemimpin komsel, bisakah dengan kerendahan hati, kalau engkau mengenal pemimpinmu di tempat ini, kau datang. Mungkin kau sering didoakan oleh pemimpinmu, tapi kali ini dengan kerendahan hati, bolehkah Bapak Ibu yang mengenal pemimpin-pemimpinmu di tempat ini, kau hampiri pemimpin ini, kau berdoa buat pemimpin-pemimpin di tempat ini. Sampaikan pesan Tuhan, sampaikan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneguhkan buat setiap pemimpin di tempat ini. Karena mereka juga layak dikuatkan, layak diteguhkan. Karena mereka yang berdoa dan berjaga-jaga atas setiap domba-domba yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau terima integritas yang benar Tuhan. Kami mau memiliki iman yang teguh dan percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin ini punya niat hati yang tulus. Pemimpin-pemimpin di tempat ini juga Tuhan memiliki tanggung jawab Tuhan, dan setia menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Biarlah empati daripada setiap pemimpin di tempat ini mengubah kami, setiap anggota komsel Tuhan, setiap juga pemuritan Tuhan. Biar Kau berikan kegigihan yang terus Tuhan,
pada pemimpin kami Tuhan. Pantang menyerah seperti Engkau tidak menyerah atas setiap kami Tuhan. Terus beri kerendahan hati Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Jadikan pemimpin kami inspiratif Tuhan, menjadi teladan Tuhan buat kami. Terus ketaatan melalui firman-Nya Tuhan, kami bisa belajar Tuhan. Dan jadikan Yesus sebagai pusat hidup mereka Tuhan. Kembalikan Tuhan urapan raja, urapan nabi, urapan imam, terus mereka terima Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Mereka percaya Tuhan, Kau ada di mana-mana. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Yes, Tuhan. Hari ini saudara-saudara, sama seperti Koyong kita dicerita bahwa dia melakukan iman itu. Dia pegang teguh integritas dan akhirnya Tuhan memberikan dia kemenangan. Hari ini saya diingatkan tentang kisah di Jericho, di mana saat bangsa Israel harus berputar keliling itu selama 6 hari lamanya. Mereka tidak melihat tangan Tuhan bekerja saat mereka keliling. Tapi di hari ke-7, saat mereka keliling sekali lagi, Tuhan suruh mereka untuk sorakan kemenangan. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan atasnya. Mungkin saudara-saudara engkau merasa bahwa saat ini engkau di tempat, saat engkau berkeliling dalam 6 hari itu, seolah-olah tidak ada jawaban. Seolah engkau berasa bahwa Tuhan tidak ada. Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa Dia ada. Dia ada di saat masa-masa tertinggimu. Dia ada di masa kelammu. Dia ada saat engkau lemah. Bahkan saat kau merasa keluarga saya terlalu hancur, Tuhan tetap bilang bahwa Jesus for my family. Tuhan peduli akan keluarga engkau. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the street, Jesus in the bahkan saat kau merasa masa lalumu terlalu gelap sekalipun,
Tuhan punya kuasa. Tuhan berkuasa untuk membalikan semua itu. Saat kau tunjukkan ketaatanmu, maka Tuhan akan turun memberikan mujizatnya. Tuhan bekerja saat kau melangkah, saudara. We sing, shout Jesus on the mountains, Jesus in. Kau adalah Allah yang hidup, Kau Allah yang nyata Tuhan. Kau Allah yang mengerti keadaan kami, dan Kau berikan kemenangan atas hidup kami. Shout Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Dengan iman katakan shout Jesus. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus from my family, I speak the holy name. Kami katakan dengan imanmu. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Lord Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus, because your name is power, your name is healing, your name is life. Kau kehidupan kami Tuhan. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Ya Tuhan, haleluya. Kami terima kemenangan itu Tuhan. Kami lakukan integritas kami. Kami mau lakukan itu karena kami punya identitas yang baru di dalam Engkau Kristus. Kami bukan lagi apa kata dunia, tapi kami adalah kata Engkau Tuhan apa adanya. Kata Engkau yang kekal. Kami telah menang. Kami telah bangkit Tuhan. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Mari semua kita yang telah menang katakan, amin.